Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat LDMI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena karunia rahmat dan limpahan nikmatnya sampai pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam serial Kalam Kajian Agama Islam Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin. Sahabat LDMI dimanapun berada, seperti biasa hari ini kita akan membahas tentang fikih, Ustaz ya. Yeah. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang waktu takbiran di dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Seperti biasa, sahabat LDMI dimanapun berada, sebelum kita menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kita tanya dulu kabar pembicara kita. Apa kabar Ustaz Mus'ab? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Antum kaifa halak? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Sahabat LDMI di mana berada, mari kita simak dengan seksama penjelasan dari Ustadz Haji Muhammad Mus'ab LCPGD tentang waktu takbiran di dua hari raya. Kepada Ustadz Mus'ab kami persilakan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LDMI, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di Kalam Kajian Islam, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang fikih takbiran dua hari raya. Setelah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang tata cara khutbah dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dua hari raya ini, diantaranya adalah takbiran dan sunnah-sunnah juga yang dilakukan sebelum kita mendatangi kedua sholat tersebut. Seperti biasa kita bacakan dulu untuk mencari berkah dari para ulama kita. Kita bacakan Nazm Safwatul Zubat karangan Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadzal imsaku hatta nahri. Dalam dua bait ini Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita tentang sunnah yang dilakukan sebelum berangkat sholat id. Dan ini sedikit berbeda antara sholat Idul Fitr dan Idul Adha. Di antaranya beliau menyampaikan wa sunna min qabli sholatil fitri fitrun. Disunahkan sebelum kita berangkat menuju sholat Idul Fitri untuk berbuka. Jadi setelah sebulan purna berpuasa, maka di hari pertama Idul Fitri kita disunahkan untuk langsung makan, langsung berbuka. Nah, itu dikarenakan juga karena ingin membedakan antara hari raya puasa, antara puasa dan juga hari raya Idul Fitri. Kita disunahkan untuk makan dan disunahkan untuk makan sebanyak 3 butir kurma atau kurma sebanyak jumlah ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, itu yang disunahkan. Jadi sebelum berangkat disunahkan makan dulu. Dan ini sunnah dari Nabi SAW, jadi hukum makannya tuh bukan boleh, tapi malah disuruh makan. Iya. Lalu berikutnya sebaliknya, wa kadzal imsaku hatta nahri. Di sholat Idul Adha itu kebalikannya, kita disunahkan untuk menahan diri dari makan dan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Sampai selesai sholat Idul Adha barulah kita lalu bukan boleh, tapi lalu setelahnya baru kita makan dan minum. Tapi dianjurkan sebelumnya, disunahkan sebelumnya untuk menahan diri dari makan dan minum. Bahkan ada sebagian ulama malah menyampaikan bukan sampai sholat Idul Adha-nya selesai, tapi sampai disembelih hewan kurban. Wallahu alam, tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu sampai selesai sholat Idul Adha. Lalu setelahnya boleh untuk makan dan minum. Lalu berikutnya, sunnah berikutnya, wa baqqarul khuruj alal khatibu wal masy wat tazinu wat tatibu. Nah, sunnah berikutnya adalah wa baqqarul khuruj. Kita disunahkan untuk bersegera untuk keluar.
Jadi setelah selesai sholat subuh, pulang ke rumah, siap-siap mandi dan lain sebagainya, segera untuk keluar menuju tempat kita melaksanakan sholat Id. Lalu di mana disunahkan untuk melaksanakan sholat Id? Disunahkan untuk melaksanakan sholat Id itu di masjid sebenarnya. Apabila masjid itu mencukupi untuk dilaksanakan sholat Id di dalamnya. Namun apabila tidak mencukupi, maka bisa dilakukan di lapangan. Dan pada zaman Nabi SAW sendiri, sholat itu tuh kebanyakan dilakukan di luar kota Madinah. Jadi ada lapangan di padang pasir di luar kota Madinah, bukan di Masjid Nabawinya. Mengapa? Karena memang pada saat itu kota Madinah belum seluas sekarang dan Masjid Nabawi pun belum seluas sekarang. Maka ketika seluruh kaum muslimin di Madinah dan di seputar Madinah melaksanakan sholat itu tidak akan cukup di Masjid Nabawi. Karena itu mereka melakukannya di lapangan. Dan juga sunnah untuk seluruh kaum muslimin, baik yang laki-laki, perempuan, anak kecil, untuk menghadiri dan memeriahkan sholat Id ini. Bahkan para perempuan yang mohon maaf sedang dalam keadaan haid, sedang halangan pun disunahkan. Akan tetapi kalau di dalam masjid kalau ketika sholat mereka tidak masuk ke dalam masjid, akan tetapi mereka menunggu di sekitaran masjid dan memeriahkannya dengan takbiran. Insya Allah akan kita bahas sebentar lagi. Lalu untuk khatib ada perbedaan tersendiri. Untuk para jamaah itu mensunahkan untuk bersegera, akan tetapi untuk khatib itu dikecualikan. Dia lebih baik untuk berangkatnya atau pergi ke tempat sholatnya ketika waktu-waktu sudah dekat mau sholat. Dan ini memang yang sepertinya selama anak di Madinah dulu, dan ini yang lebih banyak dipraktekkan oleh para khatib-khatib di sana. Jadi khatib-khatib di sana itu kadang mungkin karena kita terbiasa, kalau di Indonesia namanya khatib dia biasanya sudah datang 15 menit atau bahkan 30 menit sebelum azan. Karena memang khatibnya biasanya pada jauh-jauh undangan dari luar gitu ya. Nah, kalau khatibnya tidak datang, misalnya khatibnya datang 10 menit atau 5 menit sebelum Jumat, itu pengurus masjidnya sudah panik biasanya. Sudah gelisah. Bingung. Nah, kalau di Madinah karena memang khatib itu memang sudah tetap di satu masjid, dan bahkan sebagian masjid itu menyediakan rumah khusus malah untuk khatib, apalagi khatib yang sudah berkeluarga. Jadi memang ya dia tinggal keluar dari rumah, turun dan langsung ke masjid. Nah, itu plus minus ya di negara di Madinah dan juga di negara Arab dan juga di Indonesia seperti itu. Adapun kita mungkin tidak bisa dipraktekkan 100%. Tradisional. Lalu sunnah berikutnya adalah wal masyu wat tazinu wat tatyib, yaitu disunahkan bagi kita yang berjalan menuju tempat sholat, disunahkan untuk berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Jadi sunnah untuk berjalan, apalagi kalau masjidnya dekat, maka disunahkan untuk berjalan. Kecuali kalau misalnya jadi khotib dan jauh gitu ya, itu lain cerita. Tapi disunahkan bagi kita para jamaah untuk berjalan sampai ke masjid. Dan itu insya Allah lebih besar pahalanya untuk ketika berjalan kaki itu. Lalu berikutnya watazinu, dan juga berhias. Nah, berhias di sini untuk hari Id itu agak sedikit berbeda dengan hari Jumat. Ketika hari Jumat itu sunnahnya selain berhias, lebih ditekankan lagi adalah memakai pakaian putih. Ya, untuk hari Jumat lebih baik pakaian putih, mulai dari peci, mulai dari sorban, mulai dari baju koko, gamis dan lain sebagainya, disunahkan untuk semuanya putih. Adapun untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini, untuk ketentuan bajunya memperindah dirinya adalah tidak ditekankan harus putih. Jadi boleh warna apa saja. Yang penting baju paling indah, baju paling bagus yang dipunyai dikeluarkan dipakai untuk hari raya. Dan tidak harus putih. Kalau ada yang putih, tapi tidak ada juga memakai baju yang lain juga tidak masalah. Lalu wat tatyib, dan memakai wangi-wangian. Nah, ini juga penting. Pertama bagi para laki-laki itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Jangan sampai teman sholat kita sebelah kita menghirup aroma-aroma yang tidak sedap dari diri kita ketika sholat. Lalu berikutnya kita mulai masuk pembahasan tentang kapan saja waktu-waktu takbiran di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kabbaru lailatayil aidi ila taharrumin biha kadza lima tala as-salawati ba'da subhit tasi'i ila intihai asri yaumir rabi'i. Dan takbir itu dilaksanakan di dua malam Id sampai sholatnya. Lalu yang berikutnya setelah sholat mulai dari
setelah hari mulai dari subuh hari ke-9, ini Idul Adha hari ke-9, berarti pas hari Arafahnya, mulai dari subuhnya itu sampai selesai asar hari ke-4. Itu di di Idul Adha. Dan sahabat al-Daimi sekalian, takbiran itu terbagi dua. Takbiran di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu terbagi dua. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir mutlak adalah takbir yang disunahkan bagi masing-masing individu untuk bertakbir sendiri ataupun berjamaah setelah sholat ataupun di luar sholat, setelah sholat ataupun dalam kondisi-kondisi yang lain, itu kita disunahkan untuk bertakbir sebanyak-banyaknya. Kapan mulainya? Mulai dari tenggelamnya matahari. Kalau besoknya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka mulai dari tenggelam matahari maghribnya itu, sebelum besoknya hari raya, itu sudah disunahkan untuk takbir mutlak ini. Dan takbir mutlak ini sayangnya memang sepenglihatan kami di negeri kita tercinta ini belum banyak dipraktekkan langsung oleh para kaum muslimin. Wallahu alam, karena saya yang belum banyak lihat, tapi maksudnya takbir mutlak ini benar-benar jadi bukan hanya selesai sholat, tapi bahkan dalam riwayat itu para sahabat ketika masuk pasar misalnya di hari raya itu takbir dan mengajak orang-orang lain untuk takbir di pasar. Terus tempat-tempat lain, bahkan di rumah ya, dia pulang ke keluarganya juga para sahabat mengajak para keluarganya untuk bertakbir di rumahnya. Jadi bukan hanya selesai sholat. Nah, takbir ini dinamakan takbir mutlak karena memang mutlak kapan saja boleh dilakukan, baik setelah sholat ataupun setelahnya, atau di rumah dan di berbagai tempat lain dan waktu-waktu yang lain. Nah, ini waktunya tadi ya, dari tenggelamnya matahari di hari yang besoknya sholat Id sampai sholat Idnya. Ini waktu takbir mutlak di sholat Idul Fitr. Adapun waktu takbir mutlak di hari raya Idul Adha awalnya mirip, yaitu dari tenggelamnya matahari tadi, dari hari yang besoknya hari raya Idul Adha sampai nanti asar hari keempat. Hari keempat itu berarti setelah tasyrik ya, di ayam tasyrik itu selesai ayam tasyrik, asar itu sudah selesai untuk takbir mutlak. Nah, ada lagi selain takbir mutlak dinamakan takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini terikat dengan sholat-sholat. Nah, ini yang biasa kita praktekkan ya, ketika selesai sholat subuh atau sholat 5 waktu secara umum kita takbiran. Ini yang disebut sebagai takbir muqayyad. Kenapa muqayyad? Artinya dia diikat dengan sholat. Selesai sholat disunahkan untuk banyak-banyak takbir seperti ini. Nah, meskipun takbir muqayyad ini ternyata yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah di berbagai kitabnya, bahwa takbir muqayyad ini tidak disunahkan sebenarnya, atau tidak ada, kata beliau, di sholat di Idul Fitri. Artinya yang setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, itu sebenarnya tidak ada takbir muqayyadnya. Itu yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada banyak pendapat dalam mazhab Syafi'i yang lain itu diperbolehkan. Atau kalaupun kita mau mengambil jalan tengah juga, kita karena ada takbir mutlaknya juga sebelumnya, jadi sebenarnya kita juga bisa mempraktekkan takbir mutlak itu dilakukan setelah selesai sholat. Tapi kalau yang muqayyadnya, yang utama dalam mazhab Syafi'i, itu tidak ada di setelah selesai sholatnya. Adapun di Idul Adha, maka itu ada takbir muqayyad, ada takbir mutlaknya juga sampai hari terakhir tasyrik. Dan itulah kurang lebih waktu-waktu untuk takbiran di 2 hari raya, di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Semoga kita bisa amalkan nanti di Idul Fitri yang akan datang, insya Allah. Dan juga itu sunnah-sunnah yang kita sebutkan tadi juga, semoga hal-hal yang kita sampaikan bisa kita amalkan dan bisa menjadi ladang pahala kita kelak dan memasukkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LDMI di mana berada, sudah kita saksikan bersama apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mus'ab terkait tentang sunnah-sunnah
Aid, 2 hari raya, dan waktu-waktu takbiran di 2 hari raya itu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dapat mengambil hikmah pelajaran yang sehingganya nanti akan bisa kita aplikasikan ketika di waktu yang akan datang. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah, salam jazak kepada sahabat Mus'ab yang sudah menyampaikan dengan luar biasa. Sahabat LDMI di bawah berada, dengan berakhirnya penyampaian dari Ustaz Mus'ab tadi, maka berakhir juga perjumpaan kita pada hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Khirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pahala? Subscribe ya.